Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait vintage. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas, poin yang pertama itu membahas terkait konsep dasar dan perubahan zaman yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian untuk poin yang kedua akan membahas terkait teknis satu, cara kerja EYC dari sisi user yang akan dibahas oleh Ferdiansah. Lalu, poin ketiga akan membahas terkait teknis 2, infrastruktur Intech di belakang layar dari sisi sistem oleh Rizky. Kemudian, poin yang keempat, kita akan membahas terkait keamanan, resiko, dan pencegahan fraud yang akan dibahas oleh Sinta. Kemudian, poin yang kelima, kita akan membahas terkait hukum dari sisi regulasi dan keputusan compliance yang akan dibahas oleh Gibran. Kemudian, yang terakhir, penutup akan membahas terkait studi kasus dan masa depan yang akan dibahas oleh Abdul. So ya, jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir. Oke, kita langsung aja bahas terkait konsep dasar dan perubahan zaman. Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal teknis, kita mulai dulu dengan gambaran besarnya. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas keuangan mulai dari pembayaran, pembukaan rekening, hingga investasi sudah integrasi dengan satu ekosistem digital. Dan sistem inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi modern. Lalu, apa itu sistem transaksi keuangan digital? Nah, sistem transaksi keuangan digital adalah platform, teknologi, dan proses yang memungkinkan kita melakukan transaksi secara cepat, aman, dan tanpa harus hadir secara fisik. Contohnya apa? Transfer bank online, dompet digital, pembayaran QRIS, m-banking, dan banyak lagi. Ya. Perannya sangat besar dalam ekonomi saat ini, contohnya membuat transaksi lebih efisien, kemudian mempercepat arus uang, dan membuka akses layanan keuangan bagi lebih banyak orang. Kemudian terkait evolusi KYC konvensional ke eKYC. Salah satu contoh evolusi besar dalam keuangan digital adalah proses KYC atau Know Your Customer. Nah, dulu KYC dilakukan secara konvensional. Kita harus datang ke cabang, bawa fotokopi KTP, isi formulir manual, dan prosesnya memakan waktu. Sekarang semuanya berubah menjadi eKYC, digital, paperless, dan real time. Cukup unggah dokumen, foto wajah, atau verifikasi otomatis menggunakan teknologi. Kemudian hasilnya lebih cepat, lebih aman, dan bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya ada istilah Intech yang sering dikaitkan dengan vintage atau RegTech. Nah, Intech adalah teknologi integrasi yang berfungsi sebagai tulang punggung sistem keuangan digital. Teknologi inilah yang menghubungkan berbagai layanan, memastikan transaksi bisa berjalan secara otomatis, akurat, dan instan. Tanpa Intech, tidak akan ada pembayaran instan, transfer real time, atau integrasi antar aplikasi keuangan seperti sekarang. Oke, itulah pengantar singkat mengenai ekosistem keuangan digital, mulai dari definisi, evolusi KYC, hingga peran teknologi integrasi. Selanjutnya, poin kedua sampai poin kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, silahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme eKYC, di mana tahap pertama yaitu OCR atau Optical Character Recognition, di mana di tahap ini aplikasi akan meminta Anda untuk memotret dokumen identitas seperti KTP. Nah, begitu Anda memotret, sistem akan langsung membaca dan mengubah foto KTP menjadi data teks secara otomatis, di mana Anda tidak perlu mengetik nama atau NIK. Ini yang membuat pendaftaran akan jauh lebih cepat. Lalu tahap kedua adalah liveness detection, di mana di langkah ini merupakan sebuah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa Anda adalah manusia hidup, bukan topeng, foto, atau bahkan video rekaman. Aplikasi akan memberi Anda perintah sederhana seperti silakan pejamkan mata atau gerakan kepala. Jika Anda berhasil melakukan perintah tersebut, sistem akan yakin Anda adalah orang asli. Lalu tahap terakhir adalah biometric matching, di mana
Setelah sistem yakin Anda adalah manusia, ia akan mencoba mencocokkan wajah selfie Anda dengan foto yang ada di KTP Anda, di mana ini adalah proses perbandingan biometrik. Jika fitur wajah, jarak mata, bentuk hidung, dahi, sesuai dengan data yang ada di KTP, maka identitas Anda akan terverifikasi dan Anda bisa melanjutkan ke tahap pembuatan password. Untuk contohnya sendiri, mari kita lihat pada aplikasi seperti GoPay, OVO, atau bank digital lainnya, di mana Anda akan melihat urutan persis seperti ini. Yang pertama, ambil foto KTP, lalu masuk ke mode selfie yang meminta Anda bergerak. Semuanya dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit. Baik, setelah rekan saya Ferdi menjelaskan tahap EKYC dari sisi pengguna, yaitu proses selfie, liveness detection, dan scan KTP, kita akan masuk ke dapur sistem. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar di mana peran Intek atau integrasi teknologi menjadi sangat vital. Bayangkan API yaitu Application Programming Interface sebagai pelayan restoran yang canggih. Saat Anda selesai memasukkan data dan selfie yaitu pesanan Anda, aplikasi bank tidak bisa langsung memprosesnya. Ia harus memverifikasi. Pelayan API ini akan membawa data NIK dan nama pengguna yang baru saja Anda masukkan dan mengirimkannya ke database Dukcapil, yaitu Dinas Kependudukan. Tujuan verifikasinya jelas, apakah NIK ini valid secara nasional, dan apakah data biometrik wajah yang sudah divalidasi oleh sistem sesuai dengan data yang tersimpan di KTP. Jika validasi dari Dukcapil menyatakan oke, dan sistem liveness detection dari sisi sebelumnya juga oke, sistem Intek akan segera mengambil alih. Sistem inilah yang kemudian mengirimkan perintah ke core bank system atau CBS milik bank. CBS adalah ledger utama bank. Perintahnya adalah untuk menciptakan nomor rekening dan customer information file baru secara otomatis. Inilah kuncinya. Seluruh proses ini mulai dari aplikasi mengirim data, API memvalidasi ke server pemerintah, hingga perintah pembuatan rekening di server bank terjadi dalam hitungan detik. Tanpa integrasi teknologi yang seamless ini, kita masih harus menunggu proses administrasi manual yang memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Selanjutnya yaitu manajemen risiko dan keamanan cyber atas penggunaan fintech. Di balik kemudahan dalam penggunaan akun fintech yang serba digital selalu diiringi dengan ancaman privasi data. Maka dari itu selalu ada sistem besar yang bekerja untuk memastikan keamanan setiap transaksi. Dalam dunia fintech, keamanan bukan sekedar fitur. Keamanan adalah fondasi utama untuk menghindari ancaman, mempengaruhi kepercayaan pengguna, serta agar sistem bisa berjalan dengan baik. Contoh ancaman cyber dalam fintech yaitu satu ada identity theft atau pencurian identitas. Penipu bisa mencuri data NIK, foto KTP, atau selfie kita untuk membuka akun, mengambil pinjaman, bahkan menguras saldo. Dua, ada deepfake, teknologi AI yang bisa memasukkan wajah atau suara seseorang untuk menipu proses verifikasi. Untuk mencegah ancaman tersebut, fintech menggunakan verifikasi biometrik, liveness detection, deteksi foto palsu, dan AI anti-deepfake. Setiap wajah dan dokumen dicek apakah asli, hidup, dan cocok dengan data Dukcapil. Atas berbagai risiko yang mungkin muncul, fintech menerapkan mekanisme AML atau CFT sebagai lapisan pengawasan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sejak proses pendaftaran akun. Karena itu, sejak pengguna mulai registrasi, sistem langsung bekerja melakukan berbagai pemeriksaan otomatis. Dimulai dari customer due diligence, yaitu verifikasi KTP, selfie, dan keaslian data. Lalu, nama pengguna disaring ke berbagai daftar terlarang seperti DTTOT, daftar teroris internasional, dan daftar hitam industri. Sistem juga mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan layanan termasuk upaya pencucian uang, serta menganalisis nomor ponsel dan perangkat yang digunakan. Dan jika ditemukan profil berisiko tinggi, proses ditingkatkan melalui enhanced due diligence untuk memastikan keamanan menyeluruh. Selanjutnya, masuk ke risk scoring, yaitu proses penilaian risiko bagi setiap nasabah baru. Tahap ini menentukan apakah layanan dapat diberikan langsung atau justru perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses ini, sistem menilai berbagai indikator penting. Apakah identitas pengguna valid? Apakah datanya pernah terlibat dalam kasus fraud? Apakah terdapat potensi aktivitas mencurigakan? Apakah nama yang muncul dalam daftar teroris? Serta bagaimana pola perilakunya saat melakukan pendaftaran.
Semua informasi tersebut diproses oleh sistem berbasis AI untuk menentukan kategori risiko, yaitu ada low risk, medium risk, atau high risk. Apabila pengguna masuk kategori high risk, maka akun tidak akan dibuka dan datanya dapat diteruskan untuk ditinjau regulator. Nah, pada akhirnya, keamanan di dunia fintech bukan hanya kerja satu sistem, melainkan kombinasi teknologi, regulasi, dan kewaspadaan pengguna. Di balik setiap klik, ada algoritma yang mengawasi ancaman. Kemudian juga ada memeriksa identitas dan menilai risiko dalam hitungan detik. Semua itu dirancang untuk satu tujuan, yaitu memberikan kita layanan yang cepat, mudah, dan pastinya tetap terlindungi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek regulasi dan kepatuhan dalam penerapan eKYC pada industri fintech. Bagian ini penting karena seluruh proses eKYC tidak hanya perlu teknologi yang canggih, tetapi juga harus memenuhi aturan hukum agar aman, terpercaya, dan tidak disalahgunakan. Di Indonesia, eKYC tidak bisa diterapkan sembarangan. Fintech memegang data sensitif seperti KTP, wajah, biometrik, dan rekening. Tanpa aturan yang jelas, data bisa bocor, dipakai untuk penipuan, atau bahkan pencucian uang. Karena itu, OJK dan pemerintah membuat beberapa dasar hukum yang wajib dipatuhi. Dasar hukum yang pertama adalah Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam aturan ini, semua lembaga keuangan termasuk fintech dan bank digital wajib melakukan yang pertama customer due diligence, yaitu memastikan identitas nasabah benar. Yang kedua, intense due diligence untuk nasabah berisiko tinggi. Yang ketiga, monitoring transaksi mencurigakan. Dan yang keempat, melaporkan aktivitas ke PPATK jika ada indikasi pencucian uang. Aturan ini menjadi dasar mengapa eKYC harus ketat, akurat, dan tidak boleh menerima identitas palsu. Tanpa mengikuti peraturan OJK ini, perusahaan bisa terkena sanksi administratif, bahkan pencabutan izin. Selanjutnya adalah SEOJK yang mengatur mengenai verifikasi non-tatap muka. Aturan ini memperbolehkan masyarakat membuka rekening, mendaftar aplikasi fintech, atau membuat akun dompet digital secara online tanpa datang ke kantor. Namun syaratnya ketat, yaitu menggunakan verifikasi biometrik seperti face recognition, memvalidasi data dengan dukcapil, menyimpan log aktivitas pendaftaran, menggunakan enkripsi agar data tidak mudah dicuri, memastikan proses tidak bisa dipalsukan atau direkayasa. Dengan aturan SEOJK, proses eKYC menjadi legal dan tetap aman. Poin hukum berikutnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks eKYC, fintech mengumpulkan data sensitif seperti KTP, foto selfie, video wajah, biometrik, nomor telepon, dan data rekening. Undang-Undang PDP mewajibkan perusahaan mengambil data hanya dengan persetujuan pengguna, menjaga kerahasiaan data, dan melindungi dengan keamanan tinggi, tidak membagi data ke pihak lain tanpa izin, menghapus data ketika tidak diperlukan lagi, dan memberitahu pengguna jika terjadi kebocoran data. Undang-undang ini dibuat untuk memastikan masyarakat aman saat memakai layanan fintech. Terakhir adalah fungsi compliance atau kepatuhan. Compliance adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas memastikan seluruh proses eKYC mengikuti aturan OJK, Undang-Undang PDP, dan standar internasional. Melakukan audit internal, memastikan karyawan tidak menyalahgunakan data, bekerja sama dengan regulator seperti OJK dan PPATK, melaporkan setiap transaksi mencurigakan. Tanpa fungsi compliance, perusahaan dapat terlibat masalah hukum dan kehilangan kepercayaan pengguna. Kesimpulannya, penerapan eKYC dalam fintech tidak hanya soal teknologi, tetapi juga harus memenuhi berbagai regulasi seperti peraturan OJK, SEOJK, dan Undang-Undang PDP. Regulasi inilah yang membuat proses verifikasi identitas lebih aman, akurat, dan melindungi nasabah dari penyalahgunaan data maupun kejahatan finansial. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan ini yang paling menarik. Karena kita akan lihat bagaimana transformasi digital benar-benar mengubah hidup kita lewat contoh nyata. Bayangin zaman dulu kalau mau buka rekening bank, kita harus datang ke kantor cabang,
ambil nomor antrian, isi formulir kertas berlembar-lembar, tanda tangan di banyak kotak, dan kalau antriannya panjang, bisa habis 1 sampai 2 jam hanya untuk satu proses. Sekarang, bandingkan dengan buka rekening di BCA lewat BCA Mobile atau My BCA. Cukup selfie, upload KTP, isi data, lalu video call verifikasi. Total waktu selesai rata-rata hanya 10 sampai 15 menit dari rumah. Artinya, ada penghematan waktu sekitar 80% hingga 90% dibanding cara lama. Dari sisi bank, manfaatnya lebih besar lagi. Mereka nggak perlu lagi memproses kertas, mengarsip dokumen fisik, atau menyediakan lebih banyak staf CS untuk verifikasi manual. Biaya operasional untuk kertas, ruang arsip, dan proses onboarding bisa turun hingga puluhan persen karena semuanya sudah otomatis dan terdigitalisasi. Intinya, transformasi digital bukan hanya membuat hidup nasabah lebih mudah, tapi juga membuat operasional bank jauh lebih efisien. Dan tren berikutnya yang akan mempercepat efisiensi ini adalah identitas kependudukan digital atau IKD. Kedepannya, verifikasi identitas gak lagi mengandalkan foto KTP fisik yang rawan rusak atau hilang. Semua akan beralih ke digital ID yang terhubung langsung dengan database Dukcapil. Bayangin proses buka rekening, daftar BPJS, urus SIM, bahkan check-in hotel, cukup scan atau verifikasi lewat IKD. Lebih aman, lebih cepat, dan meminimalkan pemalsuan identitas. Dengan IKD, proses yang dulu perlu fotokopi KTP, input manual, sampai validasi fisik bisa dipangkas jadi hanya beberapa detik. Jadi, kalau kita lihat dari contoh sederhana, buka rekening saja, transformasi digital sudah mempersingkat waktu, menghemat biaya, dan meningkatkan keamanan. Dengan hadirnya digital ID, masa depan layanan publik dan layanan keuangan akan makin terintegrasi dan makin mudah diakses. Inilah saatnya kita bukan hanya mengikuti perkembangan digital, tapi memanfaatkannya untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih cerdas. Sekian sharing dari kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada cerita serupa yang menarik, bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten kami berikutnya. Terima kasih.